Sanksi pidana dan administrasi menanti Ponpes Al Zaitun. Pondok pesantren, Ponpes Al Zaitun menuai sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya saf salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Polhukam, Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, sore. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah, Kabinda, Jawa Barat Brigjen TNI Rudi Prasemilsa Mahkes, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama, Kemenag. Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya. Ia menggali data di lapangan soal Ponpes tersebut dan mewawancarai tim dari Al Zaitun. Dari situ, ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Mahfud MD yang menyangkut aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu. Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan 3 langkah hukum. Langkah pertama, mengusut tindak pidana yang dilakukan Ponpes. Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyatakan, Kepolisian Polri akan menangani tindak pidana secara langsung. Hal ini mengingat dugaan terjadinya tindak pidana di Ponpes tersebut sudah sangat jelas. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, kata Mahfud, Sabtu. Mulanya, Polri akan mengidentifikasi laporan yang masuk. Setelah itu, aparat penegak hukum akan memanggil dan memeriksa para saksi untuk mendapat keterangan dan klarifikasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan juga menyebut, Polri akan menindaklanjuti laporan yang masuk terkait pimpinan Ponpes, Panji Gumilang. Laporan terhadap Panji telah terdaftar dengan nomor LPB 163/2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni tahun 2023. Tentu laporan yang diterima akan dipelajari dulu. Semua laporan yang diterima pasti direspons, dipelajari dulu dan akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, kata dia. Selain sanksi pidana, pemerintah akan memberikan sanksi administrasi kepada Al Zaitun dan Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola sekolah-sekolah tersebut. Kementerian Agama, Kemenag, akan membekukan izin operasional pondok pesantren jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat tersebut bisa seperti penyebaran paham keagamaan yang sesat. Juru bicara Kemenag Ana Hasbi menyampaikan, saat ini Al Zaitun tercatat memiliki nomor statistik dan tanda daftar pesantren. Oleh karena itu, Dirjen Pendidikan Islam memiliki kewenangan membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren apabila ditemukan pelanggaran yang dianggap berat. Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat, tutur Ana. Kendati begitu, Mahfud menyampaikan, pemerintah tetap akan memperhatikan hak belajar para santri yang bersekolah di sekolah tersebut.
Ia menjamin, proses belajar mengajar bagi para santri tetap akan berjalan. Sembari melakukan penataan dan pelurusan secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan Al-Zaitun. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang punya hak konstitusional untuk belajar, itu tetap berjalan. Tetapi pembenahan, penataan, dan pelurusan secara hukum atas pelanggaran YPI itu akan segera kita lakukan, tutur Mahfud. Di sisi lain, Mahfud meminta Ridwan Kamil tetap mampu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan sosial. Menurut dia, masalah yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial masyarakat sekitar Ponpes menjadi tanggung jawab bersama, antara Gubernur Jawa Barat bersama aparat penegak hukum daerah. Kita pasrahkan di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur, kata dia.